Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi. Kuliah ke-8 masih mengenai siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan mengenai neraca lajur atau worksheet. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu mengenai neraca lajur atau worksheet. Yang pertama kita bahas pengertian neraca lajur, kedua tujuan pembuatan neraca lajur, ketiga proses penyusunan neraca lajur, keempat bentuk-bentuk neraca lajur, dan yang terakhir adalah membuat neraca lajur. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Fungsi neraca lajur di sini adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan meminimalkan risiko kesalahan, bukan merupakan laporan formal. Neraca lajur lazim dibuat di sistem manual, dan neraca lajur tidak harus dibuat di sistem berbasis komputer. Tujuan neraca lajur di sini adalah untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang terakhir, untuk mempermudah menentukan atau menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Proses penyusunan neraca lajur. Yang pertama, masukkan saldo-saldo akun buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada formulir neraca lajur. Yang kedua, masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kelompok atau kolom-kolom penyesuaian. Yang ketiga, mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat, memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom laba dan rugi atau kolom-kolom neraca. Dan yang terakhir, menjumlahkan kolom-kolom laba rugi dan kolom-kolom neraca, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Pada kesimpulannya, neraca lajur tidak harus dibuat, tetapi sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Karena dalam laporan keuangan formal hanya ada yang namanya neraca keuangan. Yang kedua adalah laporan laba ditahan. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Itu yang ada di dalam laporan keuangan. Bentuk-bentuk neraca lajur sendiri ada beberapa bentuk. Ada yang 8 kolom, ada yang 10 kolom, ada yang 12 kolom, ada yang 14 kolom. Untuk proses pembelajaran, neraca lajur yang lazim atau yang umum digunakan dalam neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Untuk neraca lajur 10 kolom terdiri dari 5 set kolom yang disusun berurutan sebagai berikut. Yang pertama ada kolom neraca saldo. Yang kedua ada kolom jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Yang keempat ada kolom laba rugi. Yang kelima ada kolom neraca. Berikut ini adalah bentuk dari neraca lajur 10 kolom yang lazim digunakan dalam rangka membantu penyusunan laporan keuangan. Di situ ada nama akun, di kolom kedua ada neraca saldo, ketiga ada penyesuaian,
keempat ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi dan neraca akhir yang masing-masing disesuaikan dengan debit dan kreditnya. Pembahasan kita lanjutkan ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Neraca saldo atau trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada di dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan ke dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Selanjutnya adalah kolom neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka di dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat di dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat di neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan. The motivation. Honesty is simplicity which can lead you to success. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.